Ya, Bapak, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar virtual SMP Negeri 2 Parajikan Kabupaten Bondowoso dengan judul SMP Negeri 2 Parajikan menuju Sekolah Ramah Anak atau SRA. Pada hari ini, hari Kamis 23 April 2020. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa ditakdirkan, dipertemukan di ruang maya ini untuk terus menimba ilmu, belajar, dan kali ini kita belajar juga dalam rangka untuk meraih impian kita, meraih impian SMP Negeri 2 Parajikan, yaitu untuk bisa mengembangkan diri menuju sekolah ramah anak. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita minal dzulumati ila nur di dunia yang penuh dengan hidayah, ilmu pengetahuan yang banyak kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, telah hadir di sini di ruang Webex kita ini narasumber kita yaitu Ibu Bekti Prastiani. Kita akan kenalan dengan beliau. Nama lengkap narasumber Ibu Bekti Prastiani SPD. Beliau lahir di Bojonegoro 25 Maret 1977. Wow, masih sangat muda ini Bu ya. Sudah 43 tahun, Mbak. Iya. Kemudian beliau berdomisili di Gang Al-Falah nomor 19A RT 009 RW 002. Ini kecamatan mungkin Bu ya, Ngerowo, Kabupaten Bojonegoro. Ngerowo, iya. Ya, jadi beliau memang putri asli daerah Bojonegoro kan. Lahir dan tinggal di Bojonegoro. Kemudian beliau saat ini adalah sebagai kepala SD Kita Inklusi Bojonegoro. Ini memang namanya Kita Inklusi, Bu ya? Sebenarnya hanya sebagai SD Kita Bojonegoro, tapi layanan kami adalah layanan inklusi ya. I see. Baik. Kemudian beliau punya sebagai ketua ini sebuah organisasi aspirasi yang ini adalah skala nasional dengan periode atau masa bakti 2019 hingga nanti 2024. Nanti kita juga barangkali bisa menggali informasi tentang apa itu aspirasi. Ini singkatan atau bagaimana sebuah organisasi. Dan beliau saat ini adalah merupakan fasilitator nasional atau Fasnas Sekolah Ramah Anak 2016 hingga sekarang. Fasilitator Sekolah Ramah Anak terbaik, ini prestasi beliau dengan pencapaian lebih dari 5.000 sekolah. Wow. Kemudian prestasi lainnya, fasilitator Sekolah Ramah Anak terbaik nasional dengan pencapaian kota kabupaten banyak pada tahun 2019, anugerah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikutnya, beliau adalah praktisi pendidikan ramah anak dan penggerak sekolah inklusi Kabupaten Bojonegoro. Ini yang berminat untuk menjapri barangkali nomor handphone beliau, juga emailnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, tayangan ini juga direkam nanti insya Allah. Bila ada yang diperlukan dari slide-slide ini bisa kita buka lagi.
Lalu mohon izin Bu Bekti untuk saya berpengantar sedikit Bu ya. Bapak Ibu yang saya Silakan hormati, Mbak, silakan. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi kita itu menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Wah, ini konstitusi sudah langsung kitab sucinya Bu ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 54 ayat 1 dikatakan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajibnya saya garis bawah, mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Ini memang wajib mendapatkan perlindungan. Berikutnya, pasal 1, Permenak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 tahun 2015 tentang kebijakan sekolah ramah anak menyatakan bahwa sekolah ramah anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, non-formal, informal yang aman, bersih dan sehat, peduli, dan berbudaya, lingkungan hidup, mampu menjamin, ini yang penting untuk kita garis bawahi, jadi SRA ini mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dari perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Nah, kemudian dengan latar belakang atau dengan konsideran hukum di atas, Bapak Ibu, SMP Negeri 2 Prajikan ini merasa terpanggil begitu, Bapak Ibu, untuk mengembangkan diri menjadi sekolah ramah anak. Nah, salah satu yang harus kita lakukan untuk langkah awal pengembangan menjadi sekolah ramah anak ini, kita harus sosialisasikan, kita harus paparkan apa dan bagaimana itu sekolah ramah anak. Nah, selengkapnya seperti apa dan bagaimana sekolah ramah anak itu akan dipaparkan, disajikan, disosialisasikan dengan penuh bangga oleh fasilitator nasional ini, Bapak Ibu. Dengan kita merasa sangat mendapatkan kehormatan ini dihadiri oleh fasilitator nasional. Bapak Ibu, terimalah, please welcome fasilitator nasional SRA, Ibu Bekti Prastiani. Silakan Ibu. Host untuk mempersilakan share view atau share konten dari paparan atau slide dari Bu narasumber. Silakan Bu, kita ada host di balik layar Ibu. Mari kita simak bersama Bapak Ibu GTK, Keretan GTK Esprada. Sudah dengar Pak suara saya? Yes, didengar Ibu. Sementara partisipan kita mute semua. Host silakan tolong di-admit yang baru masuk. Ya, soalnya saya ikut ke mute sini kayaknya. Tapi kedengaran ya Pak ya? Kedengaran Ibu. Kedengaran ya. Baik, tadi dijelaskan ke Bapak Ibu semuanya, saya nama lengkap Bekti Prastiani,
alhamdulillah lahir memang di kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Dan alhamdulillah sekarang dipercaya selaku Ketua Umum Aspirasi. Aspirasi itu apa? Aspirasi itu adalah sebuah wadah perkumpulan bagi seluruh fasilitator se-Indonesia. Jadi ada sekitar 89 fasilitator nasional sekolah ramah anak se-Indonesia dan alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi ketua umum. Kemudian harapannya nanti aspirasi akan berada di setiap kota, kabupaten, dan provinsi. Jadi nanti akan tumbuh dan berkembang semuanya di Bondowoso. Nanti ada aspirasi Bondowoso yang terdiri dari, insya Allah akan hadir mungkin nanti Fasnas dari Bondowoso. Kemudian dari Fasnasnya akan muncul Fasda. Dan itulah anggota-anggota kami sebagai anggota aspirasi. Kami bergerak secara pribadi, relawan, jadi kami istilahnya mengadvokasi dari tingkat satuan pendidikan, jadi saya sebut satuan pendidikan karena di sini nanti akan terdiri dari bawah Kemenak maupun di akhir ada yang di bawah Kemendikbud ya, jadi ada bawah Dinas Pendidikan, sehingga kami menyebutnya adalah satuan pendidikan. Nah, kemudian advokasi yang kami lakukan sampai kepada pemerintah daerah, bupati, dan sampai kepada gubernur. Jadi itu lingkup kerja kami menggerakkan, mendorong, mengadvokasi dari beberapa daerah sampai ke tingkat satuan pendidikan sehingga terwujudlah harapannya adalah kabupaten kota layak anak yang nantinya akan menjadi idola. Idola itu apa? Idola adalah Indonesia layak anak. Nah, ini gerakan-gerakan kami. Gerakan-gerakan kami secara vertikal, horizontal ke semuanya seperti hari ini saya berkesempatan dengan Bapak Ibu semuanya. Harapannya hari ini saya menjadi virus kebaikan dan setelah ini Bapak Ibu semuanya adalah virus juga. Jadi bukan virus corona, tetapi virus SRA gitu. Ya, itu harapan kami semuanya setelah nanti Bapak Ibu yang ada di SMP N2 Prajengan ini memahami, kemudian bisa mengimplementasi, harapannya nanti sampai kepada bisa mengimbaskan kesatuan pendidikan di sekitarnya. Baik itu yang sejajar di satuan pendidikan SMP, boleh nanti mengajak seluruh SD yang ada di sekitarnya, sampai kemudian bisa mengadvokasi ke tingkat cabang dinas, wilayah SMA dan SMK. Begitu terkait dengan aspirasi. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia. Hari ini, pagi ini nanti sampai nanti malam kita akan sahur bersama. Ya, amin. Ya, mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa di suasana wabah COVID ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya menjadi catatan amal kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, ini karena saya diberi waktu sampai jam 11 karena nanti 11.30 sudah ada pertemuan virtual lagi dengan salah satu kecamatan juga kabupaten di salah satu kabupaten. Pertama izinkan saya menyampaikan bahwa hari ini saya mengapresiasi sekali kepada Pak Menteri terutama dan kepada Bapak Ibu guru semuanya yang ada di SD Prajengan SMP 2 Prajengan Bondowoso ini dalam hal menanggapi terkait dengan sekolah ramah anak yang kemarin secara bersama-sama melalui kegiatan calon fasilitator sekolah ramah anak yang diadakan oleh IG. Nah, hari ini kita belajar bersama. Mohon nanti kalau ada pertanyaan atau apapun silakan terbuka untuk kita semuanya. Saya akan memaparkan sedikit saja terkait dengan sekolah ramah anak. Yaitu apa sih sekolah ramah anak? Tadi sudah disampaikan, sekolah ramah anak itu adalah bukan mendirikan bangunan baru, bukan sesuatu program yang baru, tetapi bagaimana lebih intinya kita sebagai orang dewasa di sekitar anak lebih memahami terkait hak-hak anak. Yang perlu kami kenalkan sebelumnya adalah ada YEL Sekolah Ramah Anak.
Ini Bapak Ibu semuanya harus paham yel-yelnya apa. Harapannya ini nanti segera disosialisasikan ke orang tua dan sampai ke anak, sampai kepada petugas petugas kebersihan, petugas kantin, kemudian penjaga sekolah, satpam. Tidak ada satupun terkecuali dari seluruh keluarga besar di sekolah tidak mengetahui yel-yel sekolah ramah anak. Jadi kalau saya berbicara atau nanti Bapak Ibu kemudian menyampaikan ke anak-anak, anak akan menyambut sekolah ramah anak itu dengan anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Jadi ada gerakannya, kalau anak senang itu tangannya ditaruh di pipi ini ya. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Nah, ini adalah yel-yel seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke sama semuanya. Jika disebut sekolah ramah anak atau madrasah ramah anak, kami semuanya sampai ke anak-anak memahami betul bahwa anak-anak itu dimanapun berada harus dalam keadaan bahagia. Jadi anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Di saat kita berbicara anak senang di satuan pendidikan ataupun di lingkungan keluarga, wajib kemudian semuanya memahami untuk menjadikan anak senang bagaimana. Nah, ini adalah salah satu dasar yang perlu kita pahami bersama untuk menjadikan anak senang dengan cara seluruh orang dewasa di sekitar anak memahami hak-hak anak. Nah, ada 4 hak anak yang kemudian itu wajib kita ketahui. Sesudah kita ketahui, kita pahami. Sesudah kita pahami, kita berikan kepada anak. Setelah kita berikan, kemudian kita melindungi anak-anak kita dari 4 hak ini apa saja? Yang pertama adalah hak hidup. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Yang ketiga adalah hak perlindungan. Dan yang keempat adalah hak partisipasi. Ada tepuknya dan ada gerakannya. Mungkin bisa saya contohkan, bisa dilihat, nanti bisa dipraktekkan bersama-sama dan anak-anak semuanya akan bisa. Harus bisa di waktu pagi hari menjelang upacara atau senam bersama sebelum masuk kelas. Ini tepuk hak anak ini diberikan kepada anak-anak kita. Kalau saya berbicara tepuk hak anak, jadi tepuknya 3 kali ya. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan. Jadi gerakannya seperti ini, perlindungan, partisipasi. Yes, gitu. Ya. Jadi kalau ada pagi hari Bapak Kepala Sekolah mengumpulkan anak-anak, semua guru bisa dimulai dengan sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Nah, itulah bagaimana kita membuat agar anak-anak kita bahagia, senang. Baik di sekolah maupun di sekitar lingkungan anak. Untuk hak hidup, kita bahas satu persatu karena nanti ada kaitannya semuanya, persiapan dari Bapak Ibu semuanya di satuan pendidikan ini untuk menyiapkan hak hidup anak. Pada saat kita bicara hak hidup, satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah bisa melakukan kerjasama dengan kepolisian. Jadi ada MOU dengan pihak kepolisian. Kenapa dengan pihak kepolisian? Karena memberikan hak hidup anak atas selamat. Selamat di apa? Selamat di jalan. Selamat pada saat perjalanan mulai dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Kemudian apa yang ada di dalam MOU tersebut? Yang pertama, pihak kepolisian akan membantu pihak satuan pendidikan dalam hal menjaga keselamatan anak pada saat di penyeberangan jalan. Yang kedua, adanya parenting yang dilakukan oleh pihak Polsek, jadi pihak kepolisian itu melakukan parenting kepada orang tua terkait dengan bagaimana sih orang tua menjaga agar anak itu pada saat di jalan itu selalu memakai helm.
kalau saat dibonceng, karena ini SMP ya, SMP artinya belum ada satupun dari anak-anak kita yang diizinkan untuk mengendarai sepeda motor. Ini adalah salah satu menjaga hak hidup atas anak. Kemudian paparan yang dilakukan oleh Polsek ini diberikan kepada orang tua dan anak. Jadi ada nanti di prokernya, program kerja itu ada satu MOU dengan dengan Polsek. Yang kedua, Polsek memberikan parenting kepada orang tua dan pembelajaran kepada anak terkait tata tertib atau peraturan lalu lintas pada saat anak-anak mengendarai pada saat orang tua berkendara sepeda motor. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan puskesmas. Dengan puskesmas apa hubungannya? Memberikan hak hidup anak atas sehat. Jadi ada MOU yang dilakukan dengan pihak puskesmas. Isinya adalah pihak puskesmas secara intensif 3 bulan sekali periksa kesehatan anak. Ini mungkin ya sudah sering dilakukan ya. Yang kedua, pihak puskesmas memberikan materi kepada orang tua dan guru terkait dengan bagaimana cara memasak yang benar sehingga gizi yang terkandung pada makanan itu tidak berkurang agar anak tetap hidup sehat. Yang ketiga, pihak puskesmas memberikan pemeriksaan secara berkala ke penjual kantin. Apakah jajanan di sekolah itu sudah sehat atau belum? Nah, ini perlu dipahami semuanya. Jadi agar hak hidup untuk anak itu benar-benar kita bisa jaga. Kemudian yang yang berikutnya adalah kerja. Iya. Mohon maaf, Bu Muti. Slide-nya sudah sesuaikah? Belum sebenarnya ini baru tahapan yang di awal saja Pak. Jadi nggak usah diganti dulu nggak apa-apa. Oh, oke, baik. Ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi pada saat kita tadi bicara hak hidup anak, nah di sini aja nggak apa-apa Pak. Untuk hak hidup anak, hak hidup itu adalah hidup atas selamat, hidup atas sehat, hidup atas keselamatan adanya bencana bisa terjadi bencana alam, bencana non fisik dan lain-lain. Sehingga kemudian pihak satuan pendidikan saya sampaikan tadi ada kerjasama atau dokumen secara tertulis MOU dengan jejaring yang ada di sekolah ramah anak, dengan Polsek tadi dengan keselamatan di jalan, dengan puskesmas, makanan sehat untuk kesehatan semuanya, dengan BPBD. Nah, beberapa instansi yang saya sebutkan ini sebaiknya diundang pada saat deklarasi. Jadi ada MOU bersama, ada penanda tanganan bersama kesepakatan bahwa semua yang kita hadirkan pada saat deklarasi itu merasa bahwa satuan pendidikan SMP 2 Prajengan ini adalah milik semuanya. Jika ada anak yang terkena bencana, misalkan ada kecelakaan dan lain-lain, itu adalah sudah kerjasama dengan beberapa pihak. Nah ini saya namakan bahwa ini salah satu hal yang sangat positif di sekolah ramah anak di saat kita bicara hak hidup. Kemudian hak tumbuh kembang. Nah, ini yang sangat mendasar yang saya kemudian implementasikan juga di dalam disiplin positif sekolah ramah anak. Pada saat kita bicara hak tumbuh kembang, sebaiknya inilah yang dinamakan dengan hijrah hati. Jadi seluruh keluarga di sekolah mulai mengubah pola pikir, mengubah mindset bahwa setiap anak itu istimewa. Tidak ada anak yang nakal dan tidak ada anak yang bodoh. Karena apa? Setiap anak mempunyai tumbuh kembang yang berbeda, setiap anak mempunyai kecerdasan yang berbeda, setiap anak mempunyai talenta yang berbeda, setiap anak mempunyai pola asuh yang berbeda dari orang tuanya. Sehingga hak tumbuh kembang ini benar-benar harus menjadi dasar kita semuanya. Yang ketiga adalah hak perlindungan. Melindungi anak-anak kita dari sisi apapun. Jadi melindungi anak-anak kita agar selalu hidup sehat, agar selalu bisa berkembang dengan baik. Berarti kita sebagai orang dewasa di satuan pendidikan, sebagai Bapak Ibu guru, sebaiknya menjadi orang pertama sebagai pelindung hak-hak anak. Yang keempat adalah hak partisipasi.
partisipasi. Memberikan waktu kepada anak-anak kita untuk selalu mengungkapkan pendapat. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan hak yang bagaimana agar anak senang. Nah, di slide ini muncul bahwa sekarang saat ini adalah pada tahun 2018, pada tahun 2020 atau akhir 2019 kemarin, itu di jumlah anak itu sudah ada sekitar 80 juta anak. Nah, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia, orang Indonesia, fokus kepada generasi kita yang ada sekitar 80 juta anak ini. Apa yang akan kita berikan pada anak-anak kita? Lanjut Pak, slide-nya. Lanjut slide-nya Pak. Nah, oke. Halo, Pak Mas Riki, bisa dilanjutkan slide-nya? Halo, masih ada yang mendengar saya? Di-mute semuanya ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa yang akan kita lakukan di jumlah anak sekitar 80 juta ini? Kita ketahui bahwa anak di Indonesia sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 2014 bahwa yang dinamakan anak itu adalah seseorang yang berusia sebelum 18 tahun. Jadi 0 sampai sebelum 18 tahun. Bahkan di masa di kandungan itu sudah disebut sebagai anak. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian Bapak Ibu semuanya, lanjut Pak. Bagaimana kemudian kita menganggap bahwa setiap anak itu yang ada di sekitar kita 0 sampai 18 tahun itu kita lindungi semuanya. Kita berikan apa yang menjadikan dia senang, yaitu dengan sekolah ramah anak kalau di satuan pendidikan. Apakah sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan, lanjut saja, satuan pendidikan yang mana bisa memberikan hak-hak anak yang diawali dari yel-yel yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Kemudian kita sebagai orang dewasa mampu hijrah hati, menganggap bahwa setiap anak itu hebat, tidak ada anak yang nakal, dan tidak ada anak yang bodoh di antara kita. Karena kita tahu persis bahwa produk Allah itu tidak ada yang gagal. Anak dengan keistimewaannya, anak dengan keunikannya, anak dengan perilaku kurang baiknya, itu pasti ada beberapa hal yang melatar belakangi. Lanjut Pak. Jadi Bapak Ibu semuanya, ada konsep di sekolah ramah anak. Lanjut Pak. Ada konsep di sekolah ramah anak yang ada 4 ya konsep. Lanjut saja. Ada 4 konsep dasar di sekolah ramah anak. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa, lanjut saja. Lanjut Pak. Bagaimana kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak bisa menjadi, lanjut saja Pak, bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi anak-anak kita. Karena kita ketahui persis bahwa, lanjut saja, anak-anak berada di satuan pendidikan di sekolah selama 8 jam. Di rumah selama 12 jam. Nah, semuanya berhadapan dengan orang tua. Semuanya berhadapan dengan orang dewasa. Semuanya pada saat 8 jam berada di sekolah, berhadapan dengan guru. Nah, bagaimana konsep yang pertama, yaitu mengubah paradigma guru yang awalnya menjadi seorang pengajar, kemudian kita ubah atau bergeser paradigma kita menjadi seorang pembimbing sebagai orang tua dan sahabat anak. Jadi saya sebagai kepala sekolah pun sebaiknya juga harus memahami bahwa saya di sekolah itu bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi sebagai orang tua, sebagai pembimbing anak, dan sebagai sahabat bagi anak. Jadi kita bisa merendahkan ego kita, bukan ini ya, bukan kemudian kita ego bahwa saya kan seorang guru yang sudah tahu semuanya,
yang paling paham semuanya. Tetapi ayo kita bersama-sama mengubah paradigma bahwa di saat kita bersama anak, bahkan anak itu bisa menjadi guru kita di saat kita bersama-sama, kemudian kita memahami bahwa setiap anak mempunyai perilaku yang berbeda, bagaimana dia melawan temannya, bagaimana dia memaafkan temannya. Kemudian jika kita sudah menganggap bahwa diri kita di sekolah, Bapak Ibu Guru, sebagai orang tua, berarti harus tahu yang namanya pengasuhan. Pola asuh yang baik kepada anak itu yang bagaimana? Yang perlu kita pahami bahwa setiap anak yang mempunyai tumbuh kembang yang berbeda, setiap anak yang mempunyai keistimewaan yang berbeda, sebaiknya kita sebagai orang dewasa di sekitar anak tidak membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kenapa kita tidak boleh membandingkan? Di konsep pengasuhan, di saat kita membandingkan anak, apa yang dirasakan oleh anak satu, anak akan merasa kecewa, anak akan merasa sedih, dan anak akan merasa direndahkan. Di saat anak kita kemudian ada rasa takut, ada cemas, ada kecewa, ada marah, ada sedih, jantung yang terjadi pada tubuh manusia itu adalah berdetaknya tidak teratur, berdetaknya tidak normal, jadi jeduk-jeduknya banyak. Contoh misalkan, pada saat anak tidak mengerjakan tugas, kemudian guru memberikan hukuman atau sanksi, yang ini sangat tidak diperbolehkan di sekolah ramah anak. Di sekolah ramah anak tidak boleh adanya hukuman dan sanksi. Yang diizinkan adalah adanya komitmen dan konsekuensi. Nah, nanti akan berbicara banyak terkait ini dengan disiplin positif. Nah, pada saat kita membandingkan, tadi kita kembali bahwa setiap dibandingkan itu jantung anak berdetak tidak teratur, akhirnya terjadi hormon kortisol dan adrenalin pada tubuh kita, manusia, yang fungsinya adalah merontokkan sinap-sinap otak. Yang mana biasanya kita pahami betul pada anak-anak kita, sekarang diajar, besok lupa. Sekarang diberitahu, nanti dikerjakan ya tugasnya, besok kemudian tidak mengerjakan. Di saat kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Lupa. Nah, gitu. Dengan seenaknya tanpa rasa bersalah, nggak tahu. Lupa. Nah, biasanya gitu ya, anak-anak kita. Nah, boleh jadi hal ini karena adanya pengasuhan, mungkin pengasuhan di rumah, mungkin pengasuhan di nenek, mungkin pengasuhan di masyarakat, atau mungkin pengasuhan di sekolah itu sendiri. Sering membuat anak jantungnya berdetak lebih kencang, ditakut-takuti. Awas loh ya, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nah ada rasa takut, awas. Kamu itu gimana sih, temanmu pada mengerjakan PR semuanya, kamu sendiri tidak pernah mengerjakan. Dibandingkan itu nggak enak banget, dan itu bisa menjadi anak merasa sedih dan kecewa atas dirinya. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama, bahwa di sini di sekolah orang dewasa yaitu guru bisa menjadi orang tua yang paham terkait dengan pola asuh. Ada dua anak yang mempunyai kecerdasan berbeda. Yang satu punya kecerdasan logik matematik, yang satu punya kecerdasan kinestetik. Di saat guru mengajar matematika, fisika yang ada ilmu hitung, tentu yang lebih cepat mengerjakan anak yang punya kecerdasan logik matematik atau fisika. Punya kecerdasan logik matematik, bisa mengerjakan matematika atau fisika. Yang punya kecerdasan kinestetik, tentunya dia akan suka, akan senang, dan akan bisa di saat dia olahraga. Nah, kemudian ada salah satu guru mengajar matematika. Yang lebih cepat duluan adalah anak yang punya kecerdasan logik matematik. Kemudian timbul bahasa, muncul kalimat yang disampaikan oleh seorang guru. Kamu seperti ini saja nggak bisa. Soal 20 dari tadi saja belum selesai. Lihat temanmu itu. Yang kalimat ini diberikan kepada anak yang cerdas kinestetik. Nah, ini yang kemudian bisa dikatakan kalau di sekolah ramah anak sudah merupakan kekerasan berupa kekerasan verbal, kekerasan bahasa, kekerasan kata-kata. Bisa jadi kata-kata itu adalah lebih tajam dari sebuah senjata. Nah, kenapa seperti ini tadi kaitannya? Pada saat anak dibandingkan, direndahkan, dijatuhkan, jantungnya berdetak lebih kencang,
sehingga muncullah hormon kortison dan adrenalin yang kemudian fungsinya adalah merontokkan sinap otak dan memperbesar otak bagian batang reptil. Beda dengan kalau misalkan kita memahami pola asuh sehingga anak yang kinestetik tidak bisa mengerjakan matematika, kita kasih bahasa seperti ini. Wah, terima kasih kemarin pada waktu olahraga kamu hebat sekali. Informasi yang Bapak terima, kamu kemarin pada saat pelajaran olahraga larimu sangat kencang. Nah, coba sekarang kerjakan matematika ini sebisa kamu, insya Allah kalau kamu minta bantuan, Ibu siap membantu. Nah, kalau itu diberikan kepada anak, jantungnya berdetak normal. Kalau jantung manusia berdetak normal, yang terjadi pada tubuhnya adalah hormon endorfin dan serotonin. Fungsinya apa? Fungsinya adalah memperbesar otak bagian neokorteks. Otak bagian berpikir, di sini tempatnya, otak bagian berpikir bijaksana. Anak akan semakin bijaksana, anak akan semakin paham. Nah, kemudian di sekolah ramah anak yang saya sampaikan contoh seperti ini bukan berarti bahwa kemudian wah SMP kan dia 3 tahun. Selama 3 tahun dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 tetap aja kita ingatkan, tetap aja anak itu seperti itu. Perlu dipahami Bapak Ibu semuanya, perubahan sikap dan perilaku itu tidak instan. Boleh jadi dia selama di SMP, selama dengan Bapak Ibu semuanya, perilakunya belum berubah. Tetapi suatu saat anak ini pasti akan berubah jika tidak mendapatkan kekerasan-kekerasan pada lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua, orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian. Kita ketahui bersama bahwa anak adalah peniru ulung. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang didengar oleh anak itu akan terekam sepenuhnya di bawah sadar otak anak. Dan itu kemudian akan terulang kembali pada perilaku anak. Sehingga konsep sekolah ramah anak yang kedua tidak kalah penting dengan yang pertama. Kita sebagai orang dewasa harus mampu menjadi contoh teladan dalam keseharian. Contoh teladan apa? Contoh teladan dalam perilaku maupun dalam bahasa, tutur kata. Yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh, melindungi dan meningkatkan rasa empati. Nah, biasanya ini kami lakukan dengan 4 metode. Apa 4 metode itu? Dengan knowing, listening, feeling, dan acting. Pada saat kita berbicara empati, berarti apa yang harus selalu kita libatkan bersama di saat kita berkomunikasi dengan anak, yaitu perasaan. Kalau anak misalkan terlambat, sampaikan saja, karena tidak boleh ada hukuman dan sanksi, tetapi harus ada ditanya, kemudian harus ada klarifikasi, komunikasi dengan orang tua. Nah, kalau ada anak terlambat, kita tanya, kenapa kamu terlambat sayang? Misalkan, saya bangunnya kesiangan Bu, gitu ya. Oke, berarti besok kamu tidak boleh bangun kesiangan ya, tidurnya lebih cepat. Kemudian, kamu tahu enggak, di saat kamu berangkat terlambat, Bunda Peti marah. Sampaikan rasa marah itu kepada anak, bukan marahnya, tetapi rasanya. Bunda Peti marah sayang, karena kamu belum menjadi anak yang disiplin hari ini. Kamu masih terlambat. Kamu masih belum jadi anak yang amanah karena hari ini kamu belum bisa mematuhi peraturan yang kita sepakati bersama. Nah, ini harus muncul pada bahasa orang dewasa, guru kalau di sekolah. Sampaikan itu, feelingnya disampaikan. Karena saat ini Indonesia itu adalah miskin terhadap empati, bisa kita katakan seperti itu. Karena dari misalkan saya, sekarang usia 43 tahun, selama mendapatkan pendidikan dari kecil, kita tidak pernah dilibatkan perasaan kita. Kita tahu bahwa membuang sampah itu di mana? Membuang sampah di tempatnya, gitu ya, di SDF. Kenapa kita harus buang sampah di tempatnya? Biar tidak terjadi banjir. Itu saja kan bahasa yang kita terima. Tidak pernah dilibatkan bagaimana perasaanmu di saat melihat orang kebanjiran. Kalau orang yang banjir itu sedih, berarti saya juga ikut sedih. Sama hal ya. Coba kalau kamu misalkan terlambat, Bunda Peti sampaikan Bunda Peti marah, Bunda Peti kecewa. Coba kalau kamu misalkan janjian sama teman kamu,
kemudian teman kamu terlambat, kamu juga marah tidak? Nah, libatkan perasaan ini untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa simpati dan empati pada anak. Adalah konsep yang ketiga. Kemudian yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam komponen yang keenam, yaitu partisipasi anak. Nah, ini nanti bisa kita jelaskan, ada 6 komponen di sekolah ramah anak. Lanjut, Pak. Nah, ini prinsip di sekolah ramah anak sama dengan ada prinsip di KHA, Konvensi Hak Anak. Prinsipnya adalah yang pertama untuk kepentingan terbaik anak. Apapun yang kita lakukan pada anak, yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Tidak kepentingan kita sebagai orang dewasa, bukan karena ego kita sebagai orang dewasa, kita berpikirnya bahwa ini adalah kepentingan terbaik anak. Di saat anak terlambat, inginnya kita kan anak sadar. Kepentingan terbaik bagi anak, nantinya anak ini akan disiplin. Bukan kemudian kita memberikan hukuman agar kita ada kepuasan, kemudian ada imbal baliknya, anak akan berubah menjadi disiplin. Disiplin itu bisa terjadi karena adanya sebuah kesadaran. Kalau misalkan hari ini disiplin, selama kemudian tidak diawasi, tidak disiplin, berarti kita belum bisa berbicara bahwa itu kepentingan terbaik anak. Kita pada saat memberikan hukuman ke anak, kemudian ada rasa takut, kalau kamu terlambat, besok kamu harus lari 10 kali di lapangan. Kemudian besoknya dia tidak terlambat. Nah, apakah di situ merupakan salah satu kepentingan terbaik bagi anak? Tidak. Karena di saat anak melakukan, itu bukan atas rasa kesadaran, tetapi atas dasar rasa takut. Jika peraturan itu kemudian tidak ada, pengawasan tidak ada, bisa jadi di suatu saat nanti entah dia sudah menjadi pegawai, entah nanti menjadi pejabat, dia akan melakukan yang terulang-ulang. Beda pada saat kemudian kita tanya anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Bunda Bekti marah, kecewa, karena kamu belum jadi anak yang amanah. Ayo kita sepakat besok kita masuknya jam berapa. Berbicara seperti itu adalah untuk kepentingan bahwa anak ini sadar. Kepentingan terbaiknya adalah anak sadar, sehingga sampai kapanpun kita bisa mengantarkan anak menjadi baik. Dan dimanapun itu, pada saat kita mungkin sudah tiada, anak ini yang kemudian menjadi baik bisa menolong atas apa yang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang kedua, prinsipnya adalah non-diskriminasi, tidak membeda-bedakan. Jadi kalau kita bersama dengan anak, tidak boleh membeda-bedakan. Kalau boleh membedakan, itu adalah dari sisi layanan. Contoh misalkan sekolah saya sekolah inklusif. Di sekolah inklusif, di satu kelas ada misalkan 3 anak, ada Down syndrome, cerebral palsy, ada anak autis. Yang kami bedakan adalah layanannya. Anak yang Down syndrome, cerebral palsy, tidak mungkinlah kita beri pelajaran matematika, pembagian, perkalian, karena kemampuannya tidak sampai di sana. Tetapi yang kemudian kita anggap bahwa setiap anak punya kehebatan, setiap anak punya keistimewaan, ternyata anak cerebral palsy kita asah di spiritualnya, dia bisa menjadi penghafal yang luar biasa. Artinya bahwa setiap anak mempunyai keistimewaan yang berbeda-beda, sesuai dengan yang Allah berikan, fitrah yang diberikan oleh Allah kepada anak-anak kita. Yang ketiga adalah partisipasi anak. Libatkan terus apa yang kemudian diinginkan oleh anak. Di saat kemudian kita berbicara peraturan kelas, yang biasa terjadi di sekolah-sekolah, anak masuk ke kelas, peraturannya sudah ada. Masuk ke kelas, berbaris dulu, kemudian absen, kemudian duduk rapi, tidak boleh keluar masuk kelas, menjadi pendengar yang baik, misalkan bahasanya sudah positif. Tetapi pada saat kemudian kelas kotor, tidak ada piket dan lain-lain, karena anak tidak dilibatkan dalam berpartisipasi, anak tidak akan merasa bersalah dan dia tidak akan bahwa ini atas kesadaran saya. Tetapi jika ajaklah anak berada di kelas, ini salah satu praktik baik yang bisa ditiru, kemudian anak diajak melihat di sekitarnya. Ada apa sih di kelas kita? Oh, ada korden, ada AC, ada kipas angin, ada proyektor. Bagaimana sih kita terhadap barang-barang itu? Harus menjaganya, Pak. Oke, kita catat ya bersama-sama. Satu kelas menjaga semua barang yang ada di kelas. Yang kedua, bagaimana keadaan kelas kita? Bersih, rapi, tidak ada kotoran di sini. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membuat komitmen?
Semua warga kelas harus menjaga kebersihan. Sampai beberapa hal kita temui bersama atas dasar partisipasi anak. Kemudian pancing anak-anak kita untuk bagaimana ya jika kemudian kita tidak bisa piket, misalkan gitu ya. Ternyata hari ini Bekti tidak bisa piket. Apa yang harus kita sepakati bersama? Oh, kalau tidak bisa piket, Pak, besoknya harus membantu temannya yang piket. Oh, baik, dicatat. Setelah tercatat semuanya, tidak merendahkan martabat anak, memahami atas pemahaman anak, kemudian semua di kelas ini, gurunya ikut tanda tangan, guru kelasnya tanda tangan, semua anak tanda tangan, kemudian tulisan itu kita tempel di tembok. Itu adalah partisipasi anak di dalam membuat peraturan kelas. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh selain guru kelas? Bisa, guru agama kan beda, guru seninya beda kalau SMP. Sehingga beberapa guru yang tidak sebagai wali kelas berperannya adalah seperti ini, masuk kelas, kemudian anak-anakku semuanya, terima kasih kalian sudah menjadi anak yang berkomitmen. Coba kita lihat komitmen kelas 2A misalkan. Kita lihat komitmen kelas 2A, kita lihat ya. Terima kasih. Hari ini Bapak percaya kalian menjadi anak yang amanah terkait dengan komitmen itu. Terima kasih. Guru lain lagi bahasa Indonesia masuk anak-anakku semuanya. Masih ingat komitmen kelas ini? Ayo kita lihat yuk bersama-sama sekilas. Semoga hari ini kalian menjadi anak yang berkomitmen ya. Nah, pada saat semuanya menjadi iklan, semua guru yang berada di kelas menjadi iklan, yang terjadi atas pemahaman anak adalah satu. Semua guruku menghargai atas pemikiranku. Yang kedua, ternyata semua guruku bisa menjadi contoh teladanku. Yang ketiga, berarti saya yang berada di kelas ini menjadi bagian dari kepercayaan semua Bapak Ibu guruku, aku akan melakukan apa yang menjadi komitmen. Ini yang kita lakukan di sekolah lama. Penyadaran atas apa yang kemudian terjadi pada diri anak itu sendiri. Kemudian kalau ada yang tidak melakukan komitmen, harus ada kesepakatan. Kesepakatan tidak boleh merendahkan martabat anak. Contoh misalkan, anak tidak piket, ditanya anak-anak, hari ini siapa yang tidak piket? Ada anak yang angkat tangan, mohon maaf Pak, saya tidak piket karena datangnya tepat waktu masuk, saya tidak bisa untuk piket. Silakan, berarti sekarang kamu ambil sampah di halaman, misalkan gitu. Ini salah satu contoh bahwa perilaku ini tidak sesuai dengan hak-hak anak, merendahkan martabat anak. Kenapa merendahkan martabat anak? Anak yang lain menerima pelajaran, tapi anak yang tidak piket diminta mengambil sampah. Yang terjadi pada pemikiran anak adalah, oh berarti mengambil sampah itu karena tidak piket. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Disitulah pemahaman-pemahaman hijrah hatinya harus kita gali terus. Contoh lagi, anak tidak piket diminta berinfak. Motivasi yang kita berikan benar. Perbuatan yang akan kita berikan kepada anak tidak ada salahnya. Berinfak itu kan bagus. Tetapi hal yang sangat mendasar tidak boleh kita lupakan adalah anak tidak piket itu kan melakukan sebuah kesalahan. Jika anak melakukan sebuah kesalahan kemudian diminta untuk berinfak, jika infak ini tidak benar-benar kita dasarkan dengan 4 metode tadi, knowing, listening, feeling, acting, yang terjadi pada anak pemahamannya adalah kalau saya melakukan sebuah kesalahan berarti bisa dibayar dengan uang. Selesai. Bukankah kemudian kita menjadi seorang guru akan memperbanyak koruptor-koruptor yang lebih banyak di Indonesia ini di saat 20 tahun yang akan datang. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Partisipasi anak harus, tetapi tidak boleh kemudian berpayung pada kesepakatan anak jika itu tidak sesuai dengan pemahaman atau tidak sesuai dengan logika anak. Yang keempat, hidup kelangsungan hidup dan perkembangan. Kita paham betul hidup dan kelangsungan hidup anak itu harus orang dewasa, harus benar-benar untuk memberikan perlindungan. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan yang baik, akuntabilitas. Mohon di dalam sekolah ramah anak
apapun yang sistem administrasi, keuangan, semuanya tidak menjadikan pemikiran negatif untuk semuanya, terutama 3 pilar di sekolah ramah anak. Lanjut, Mbak. Bisa dilanjut materinya? Baik, Bapak Ibu semuanya, ini terkait dengan prinsip, terus kemudian kondisi yang diharapkan di sekolah ramah anak adalah barisan. Nah, sekarang kita lihat satuan pendidikan kita ya. Apakah sudah barisan? Barisan itu adalah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Sudah bersihkah sekolah kita? Sudah amankah? Aman ini bukan kemudian terjadi ini ya, terjadi banyak pencurian atau lain-lain, tetapi aman juga anak-anak kita dalam hal misalkan toiletnya antara laki-laki dan perempuan harus terpisah, tapi tidak boleh terpisah hanya dengan dinding, tetapi terpisah tempat. Nah, aman terkait dengan nanti hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian ramah, apakah sudah ramah semuanya? Ramah itu kemudian tidak boleh marah misalkan. Di sekolah ramah anak ada disiplin positif, yang mana rumus dari disiplin positif itu dikatakan salah satunya adalah marah itu boleh. Jadi bukan kemudian, oh saya sudah sekolah ramah anak, mentang-mentang sudah sekolah ramah anak kemudian nggak boleh marah. Membiarkan semua tingkah laku anak, apakah benar? Nah, itu yang malah tidak benar. Jadi kalau kemudian kita sekolah ramah anak, yang dinamakan ramah di sini adalah jika kemudian kita berhadapan dengan siapapun, kita kemudian berkomunikasi dengan siapapun, tetapi jika kemudian ada anak yang melakukan kesalahan, tetap marah itu boleh. Marah bolehnya bagaimana? Marah boleh yang pertama adalah tidak boleh merendahkan martabat anak. Yang kedua, marah boleh itu sampaikan perasaan, itu yang boleh. Kemudian indah, apakah sekolah kita sudah indah? Inklusif, apakah sudah inklusif? Inklusif ini ada layanan-layanan ya, layanan-layanan sesuai dengan kebutuhan anak. Sudah sehat semuanya? Apakah sudah asri? Apa bedanya indah dan asri? Kalau indah itu hanya dipandang mata, kalau asri itu bisa dirasakan. Kemudian nyaman, sudah nyamankah semuanya? Nah, ini yang kadang perlu kita buat checklist kepada anak-anak. Kita buat ini ya, kayak form gitu. Anak-anak sudah merasakah ke sekolah kita bersih? Di checklist. Ya dan tidak. Nah, nanti itu sebagai bahan evaluasi kita, apakah sudah nyaman, apakah sudah sehat, sudah asli. Dari harapan ini, kemudian kita bikin checklist sebulan sekali untuk mengevaluasi diri kita. Untuk mengevaluasi satuan pendidikan atau evaluasi diri ya. Bagaimana tingkat keramahan, bagaimana tingkat kebersihan. Ternyata di lorong di pojok sana anak masih merasakan bahwa itu tidak bersih. Kalau kemudian itu kita checklist, kita evaluasi, kemudian kita lakukan secara bersama-sama melibatkan orang tua, ada partisipasi orang tua di komponen yang ke-6, itu bisa dirasakan secara bersama-sama. Lanjut, Pak. Oke. Itu yang kondisi yang diharapkan di sekolah. Kemudian tadi ada prinsip, ada komponen, kita langsung pada komponen ya. Komponen di sekolah ramah anak ada 6. Yang pertama komponennya adalah kebijakan dari sekolah ramah anak. Apakah sudah ada SK tim, apakah sudah ada SK dari instansi, kemudian ada papan nama, ataukah sudah ada deklarasi, atau belum, atau sudahkah melaksanakan deklarasi. Itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua, di sekolah ramah anak ada yang namanya pendidik dan tenaga kependidikan sudah terlatih KHA. Nah, kemarin Pak Mas Luki sudah melakukan kerjasama ini ya, dengan IGI, itu salah satunya isi dari nanti sertifikatnya sudah melakukan pelatihan konvensi hak anak. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana yang ramah. Jadi meja kursi yang masih runcing, mohon ditumpulkan semuanya kerjasama dengan komite, kerjasama dengan orang tua. Terus kemudian tangga harus ada pemisahnya.
ada naik dan ada turun, tangga turun. Kalaupun tangganya terdiri banyak, berarti ada satu area tangga untuk naik dan satu area tangga untuk turun. Yang ketiga, sarana prasarananya terkait dengan adanya misalkan di jalur evakuasi. Sudah adakah jalur evakuasinya di sekolah? Sudah adakah titik kumpul di sekolah? Karena untuk tadi memberikan hak hidup atas aman, hak hidup atas selamat. Kalau terjadi bencana apapun sudah ada jalur evakuasinya. Anak sudah terlatih dengan BPBD bagaimana cara menyelamatkan diri terkait dengan bencana-bencana alam, bencana-bencana fisik yang terjadi di satuan pendidikan. Apa yang harus dilakukan warga sekolah dalam proses SRA? Yang paling utama adalah pencegahan. Lebih baik 99% pencegahan dan 1% adalah penanganan. Jadi lebih baik dicegah dulu semuanya. Bagaimana cara pencegahan ini bisa terjadi? Lakukan apa yang menjadi konsep di sekolah ramah anak, lakukan menjadi prinsip-prinsip di sekolah ramah anak. Lakukan kerjasama dengan jejaring-jejaring dalam hal memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak dan orang tua serta kepada guru. Hari ini kita sosialisasi bersama dengan saya, berarti sudah tahap pencegahan sudah dilakukan karena kita sudah nantinya setelah mendapat materi saya ini sudah mulai hijrah hati. Yang kedua, selain hijrah hati, kita sudah bisa kemudian mengubah paradigma kita terkait, kekerasan verbal itu nggak boleh ya. Kemudian kita menghina anak dengan ini tidak boleh. Anak-anak sendiri juga tidak boleh membuli temannya. Wah kamu anaknya tukang bakso. Nah, gitu tidak boleh ya. Atau mungkin semuanya pakai HP. Ada satu anak yang HP-nya belum Android. Kemarin ada di salah satu kota kabupaten yang kita datangi, anak itu mencoba untuk bunuh diri hanya gara-gara temannya itu mengejek karena dia tidak punya HP Android. Nah, ini adalah pencegahannya bagaimana? Pencegahannya kita mengubah paradigma dari semuanya bahwa empati dan tadi kepedulian itu yang utama. Kemudian peneladanan bahkan 100% karena orang dewasa di sekitar anak harus menjadi contoh teladan yang baik bagi anak. Nah, kemudian lanjut Pak. Tadi saya sambung lagi yang komponen tadi yang keempat ketiga sarana prasarana, yang keempat pembelajaran tanpa hukuman dan sanksi harus menggunakan disiplin positif. Yang kelima adanya partisipasi anak dan yang keenam adanya partisipasi orang tua. Lanjut Pak. Oke, lanjut saja. Ini fungsi pencegahannya nanti bisa dibaca-baca semuanya. Bisa dibaca-baca lebih detail. SRA adalah inovasi, jadi memang kita harus pandai-pandai berinovasi yang terbaik untuk kepentingan terbaik anak. Pak Mas Dugi, mohon maaf, ini nanti bisa kita sambung dengan sesi tanya jawab, mungkin lebih banyak. Sampai komponen, mungkin langsung sampai 6 komponen di sekolah ramah anak, Pak. Lanjut saja, ini kenapa kita harus SRA, bisa kebijakan ini, kasus-kasus ini tidak usah, lanjut terus bawahnya, Pak. Lanjut terus, ya, terus saja. Oke, lanjut. Bagaimana terbentuknya? Nah, ini kemarin sudah kami sampaikan pada hari ini, sebelum Pak, belum. Kita pada belum. Yang tahapan aja, tahapan dulu. Tahapannya sebelum ini. Nah, stop ya Pak. Nah, ini tahapan di setelahnya. Tahapan di sekolah ramah anak, lanjut. Oke. Tahapannya adalah mau, mampu, dan maju. Pada hari ini kita sosialisasi bersama ini adalah sudah tahapan mau ya Bapak Ibu semuanya. Salah satunya itu nanti segera pasang papan kalau belum ada papan, kemudian membentuk SK tim, SRA, dan kemudian kalau kedinasannya belum memahami, belum mengetahui, kita SRA bersurat saja. Jadi berkirim surat kepada Dinas Pendidikan
minta dibuatkan SK Sekolah Ramah Anak karena sudah melakukan beberapa aktivitas untuk menunjang program di Sekolah Ramah Anak. Stop Pak, stop. Nah, stop ya. Nah, di sini ada tahapan mau, SK, kemudian deklarasi, kemudian ada papan. Nah, ini tahapan awal dikatakan mau, yang hari ini Bapak Ibu sudah belajar bersama dengan saya belajar dengan Bapak Ibu semuanya, ini sudah ada di tahapan mau. Kemudian nanti naik tingkatannya, tahapan mampu untuk kemudian melakukan proses pemenuhan atas komponen tadi. Kemudian pihak Pemda, nanti kita advokasi pihak Pemdanya untuk segera mengadakan pelatihan di Bondowoso. Nanti bisa dibantu saya, Pak Marzuki, untuk diberi nomornya Bapak Kepala Dinas, biar saya bantu untuk komunikasi dan advokasi. Sebagai pelopornya adalah SMP Negeri 2, SMP Negeri 2 mana Pak? Lupa saya. Ragingan ya. Nah, nanti selanjutnya kita pada tahap maju. Gitu nggih. Baik Bapak Ibu semuanya, kita buka sesi tanya jawab ya, karena tinggal 45 menit waktunya. Saya akan lebih senang jika hari ini kita benar-benar manfaatkan waktunya terkait dengan bagaimana prosesnya nanti di satuan pendidikan. Bagaimana Bapak Ibu pelaksanaannya, bagaimana nanti terkait dengan praktik baiknya di kelas. Bu, saya punya anak itu selalu terlambat seperti ini. Harusnya bagaimana? Nah, saya lebih senang nanti langsung pada praktik baiknya sehingga nanti pada saat kita masuk berhadapan dengan anak-anak, insya Allah di bulan Juli, semoga Juni sudah berakhir semuanya. Ini nanti kita sudah mampu mempraktekkan secara langsung kepada anak-anak kita. Bagaimana mempraktekkan membuat peraturan disiplin positif, bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak yang ternyata kalau diajak ngomong nggak mau dengar, nah kayak gini. Silakan Pak Marzuki, saya kembalikan ke Bapak, dibuka sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kecepatan pada saat saya bicara. Terima kasih banyak. Wah, ini termin pertama, beberapa penanya kita beri kesempatan. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya, dan host atau operator mungkin bisa unmute mikrofonnya. Ya. Mungkin bisa ditampilkan raise hand operator atau host. Ya. Ini Bu Yulia. Bu Yulia, host. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan raise hand-nya. Ini kesempatan Bapak Ibu untuk menanyakan, mungkin menyampaikan keluhan yang Bapak Ibu alami di lapangan ya. Anak-anak di dalam menangani ya, anak-anak kita selama ini. Nah, ini kesempatan emas sekali gitu ya untuk mempertanyakan langsung kepada Bu Bekti. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak mau disampaikan secara lisan, mungkin bisa juga ditulis bisa melalui chatting room ya. Melalui chat. Ya, silakan. Bu Ira ini guru BP, Bu Bekti. Nah, ini yang banyak sekali berhadapan dengan
Ya, anak-anak ya, Bu Ira, Bu Bibi, ya. silakan Bu Ira. Pasti ada setumpuk pertanyaan ini kayaknya. Iya, Bapak. Ya, Ya, Bapak, saya mau tanya. ya silakan Bu, Bu. silakan. Iya. Terima kasih Bu waktunya. Ini begini, saya punya siswa. Anak itu sering terlambat datang ke sekolah. Maksudnya jamnya misal jam 7. Itu setelah jam 7 baru nyampe, itu hampir setiap hari, Bu. Sudah diingatkan, sudah diberi peringatan agak keras sedikit, sampai keras. Itu kayaknya memang dari anak itu sendiri. Katanya kalau malam tidurnya terlalu malam. Belum malam, ya. Gimana Ibu menyelesaikan itu ya? Kalau sudah diingatkan orang tuanya sampai dipukul sama orang tuanya karena kadang-kadang subuh tidak cepat-cepat bangun. Sudah diingatkan orang tuanya sampai mengeluh seperti itu. Bagaimana sebaiknya tindakan gurunya gitu Bu? Terima kasih. Itu salah satunya Terima Ibu. kasih. Ya, bisa langsung saya jawab. Banyak cuma Monggo Ibu, mohon langsung dijawab. Silakan ya. Gimana? Bisa terima kasih. Bisa sebanyak-banyaknya deh kalau setiap masih ada waktu kita sharing banyak Kak Bapak. Ini Bu Ira, terima kasih pertanyaannya. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga ini nanti juga menjadi jawaban dari semua guru ya. Yang pertama, apakah sudah ada disiplin positif? Artinya disiplin positif ini adalah peraturan dibuat bersama-sama dengan anak. Sudah ya? Sudah. Oke. Yang berikutnya, sudahkah ditanya akar permasalahannya anak ini? Sudah. Kenapa dia selalu bangunnya kesiangan? Sambun? Nah, kalau sudah, apakah sudah dikonfirmasi ke orang tua akibat terkait dengan keterlambatannya? Sudah. Sampun. Terlalu malam. Ya, sudah. Karena tidurnya terlalu malam sudah. Sudah ditanyakan orang tuanya sudah dipanggil terkait juga. Kenapa? Apa saja yang dilakukan di saat malam itu? Yang dilakukan di waktu malam tidak tidur itu apa? Apakah lihat TV, HP? Main HP. Sudah ketemu main HP Ibu, main game. Ya, sudah main game. Sudah ketemu kan jawabannya? Artinya Bunda, orang tua dihadirkan kepada anak ini yang harus jadi kemudian dibuat kesepakatan bersama. Jadi ada orang tua dan anak membuat kesepakatan. Yang pertama kita pahamkan adalah setiap kamu terlambat itu akan ketinggalan pelajaran, akan dilihat oleh banyak teman yang kemudian kamu akan merasa malu. Berikutnya bagaimana kita menyikapi ini nah. Jadi tanyakan kembali kepada anak, mau kamu sebenarnya bagaimana? Apakah kamu akan terlambat terus dengan kemudian selalu mendapat perlakuan seperti ini dari guru, dari orang tua, dan dari teman-temanmu, atau kamu mau berubah? Biar anak dulu yang berpikir. Nah, kemudian kalau ternyata ya saya mau berubah, kalau mau berubah atau diam saja, kalau artinya dia diam, itu berarti dia sedang berpikir. Nah, kalau kemudian dia seperti itu, orang tua kembali berperan. Artinya bahwa untuk mengambil HP anak, itu adalah peran orang tua pada saat di rumah. Berarti setiap jam 8 malam, boleh ya ibu mengambil HP-mu agar kamu bisa tidur lebih awal. Jadi itu kesepakatannya. Nah, kemudian kalau anak tidak mau, saya maunya jam 9. Misalkan seperti itu, berarti baik. Setiap jam 9, karena dia sendiri yang berbicara atau mengungkapkan, saya maunya jam 9. Baik, kalau kamu maunya jam 9, ibu tepati jam 9. Alhamdulillah, terima kasih nak, kamu sudah menjadi anak yang bertanggung jawab. Bisa menjadi anak yang mau mengungkapkan apa yang ada dalam pikiranmu. Harus kita apresiasi itu, kemudian coba kita minta setiap jam 9 malam ibunya mengambil HP anaknya, disimpan oleh orang tuanya. Atas dasar
pemikiran dari anak dan kesepakatan. Kita mulai rentan waktunya yang agak awal. Kalau misalkan kita punya anak itu, kita sudah tahu persis anak ini mesti ngayalnya, mesti minta waktu yang lebih banyak, berarti kita awalnya memberikan waktu jam 7 ya nak ya. Setelah sholat isya, ibu ambil HP-nya. Pasti dia kan akan, nah ini yang biasanya tawar-menawar akan terjadi untuk melatih partisipasi anak. Nggak mau, saya maunya jam 9. Oke, baik. Bagaimana kalau jam 8.30? Sudah panjang loh itu waktunya, sudah ibu beri tambahan 1,5 jam. Nah kalau seperti itu, sepakat yang terjadi pada anak harus diapresiasi yang luar biasa oleh orang tua dan guru. Terima kasih, kamu sudah menjadi anak yang hebat, kamu bisa menjadi anak yang berkomitmen, kamu bisa mengungkapkan apa yang ada pada diri kamu. Itu yang kemudian harus kita lakukan bersama-sama di antara 3 pilar. Kita lihat perkembangannya, 1 hari, 2 hari, 1 minggu dia bisa efektif, bisa kemudian tidur lebih awal, dengan seperti berarti program kita sukses. Kalau tidak, ada sisi yang berikutnya. Anak usia SMP lebih percaya kepada teman daripada orang tua dan guru. Libatkan teman terdekatnya untuk membuat kesepakatan itu. Karena usia 12 sampai 15 tahun itu adalah masa-masa anak lebih percaya teman daripada orang dewasa. Libatkan teman baiknya. Teman baiknya kita berikan arahan oleh BP, kita berikan masukan, bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh temannya, dan itu dilaksanakan bukan di sekolah tetapi di rumah. Nah, yang tadi saya sampaikan juga, di saat guru BP dan orang tua melakukan pertemuan, harapannya tidak di ruang BP, tidak di ruang BK, karena selama ini di Indonesia sebagian besar dari Sabang sampai Merauke, ruang BK, ruang BP itu ibarat ruang hukuman bagi anak. Ini yang harus kita ubah. Boleh jadi mulai besok hari Senin ruang BK-nya ada tulisan ruang BK, itu diambil tulisannya, kemudian diganti dengan banner besar, mau curhat, sini yuk. Nah, kayak gitu. Jadi itu salah satu hal yang ada di konsep sekolah ramah anak. Bahwa pada saat anak datang ke BK, itu bukan anak bermasalah. Sebenarnya kan BK itu bukan untuk anak bermasalah kan? Kalau kita lihat ilmu yang ada di BK-nya adalah bagaimana anak mengungkapkan, saya itu bakatnya di sini loh Bu, enaknya saya itu besok ambil jurusan apa, nah curhat kan, Bu saya itu punya teman dekat laki-laki kalau anak yang datang perempuan, tapi dia sukanya sama temanku. Nah ini yang kemudian harus kita sikapi, BK itu bukan ruang hukuman bagi anak, tapi bagaimana anak bisa mengungkapkan ini nanti dengan dukungan psikologi awal. Jadi nanti setelah pandemi, kalau bisa hadir ke Bondowoso banyak sekali PR-nya, bagaimana memberikan disiplin positif, bagaimana memberikan dukungan psikologi awal, hingga seorang guru bisa menjadi teman dekat untuk temannya, bisa menjadi teman curhat bagi anak-anaknya. Jadi tidak kemudian kalau guru misalkan ada anak menangis gitu, kenapa kamu menangis? Ayo masuk ruang BK. Kamu itu sudah SMP masih saja menangis. Nah, kayak begitu berarti belum melakukan DPA, dukungan psikologi awal. Tetapi kalau melakukan dukungan psikologi awal, bahasanya beda lagi. Kamu kenapa sayang menangis? Sini dengan ibu. Boleh kok kamu menangis. Kalau kamu dengan menangis, kamu akan menjadi lebih nyaman. Silahkan kamu nangis. Ingat ibu. Kalau setelah menangis, ibu mau kok jadi pendengar yang aktif. Dengarkan saja. Jangan memberikan solusi pada anak-anak kita yang bermasalah. Biarkan solusi dia yang mendapatkan sendiri, sehingga nanti dia bisa menjalankannya dengan baik sesuai dengan kesadaran pada dirinya. Mungkin itu ya Bu Ira ya. Semoga semangat menghadapi anak-anak kita yang pada zaman sekarang itu sudah luar biasa. Gadget itu menjadi makanan utama. Jadi tidak boleh melarang, atau apalagi nanti pesan yang harus diberikan kepada orang tua, di saat anak memegang HP jangan boleh orang tua langsung mengambil. Ada salah satu anak di Bekasi itu gara-gara main HP kemudian diambil oleh ibunya, anak tersebut kemudian melakukan bunuh diri. Karena apa? Pada saat anak diambil HP-nya, yang terjadi pada pemahaman anak adalah satu, orang tuaku tidak
hargai sama sekali atas keberadaanmu. Berkomunikasi tidak, kenapa kamu main game, apa yang kamu mainkan tidak, tahu-tahu langsung diambil. Hilanglah harga diri anak sehingga dia kemudian ya sudah aku bunuh diri aja. Gitu. Ya Bu Ira ya. Ayo teman-teman yang lain silahkan bertanya. Baik, wah pertanyaannya luar biasa dan jawabannya akhirnya dapat solusi ya Bu Ira, insya Allah. Itu baru satu kasus, yaitu kasus keterlambatan ya. Dan kasus-kasus yang lain pada yang dilakukan anak-anak kita ini pasti lebih banyak lagi sebenarnya. Silakan Bapak Ibu. Tadi ada model dari untuk mengubah ini ya tampilan ruang BK Bu Ira, catat tampilan BK ya. Kita ubah mindset anak-anak atau persepsi anak-anak tentang itu ruang BK. Pak, saya mau tanya. Iya silakan Bu, silakan. Ayo Bu. Ya, Bu Nurul ya Pak. Bu Nurul Hidayati, silakan Ibu. Ini Bu, apa gimana kalau alasannya anak itu terlambat ke kelas, tapi alasannya lapar Bu? Iya Bu. Iya belum makan. Gitu. Hanya kadang kalau orang sini tuh kan nggak masak Bu, jadinya mereka itu waktunya pelajaran harusnya mereka masih ada di kantin itu. Gimana Bu solusinya itu dan terjadi gitu Bu? Berulang kali ya betul. Ini masukan untuk Pak Mas Dugi nih. Ya. Sekali-kali dibuat namanya gerakan sarapan bersama. Nah, ini pernah kami lakukan di kegiatan Outdoor Classroom Day, OCD, se-Indonesia, untuk mengubah bahwa mindset orang tua anak berangkat ke sekolah itu biasanya masih dalam keadaan lapar, terus hanya diberi uang saku untuk beli sarapan. Akhirnya anak-anak di setiap jam pagi itu atau mungkin di jam istirahat pertama, kemudian dia lebih banyak waktunya di kantin dengan alasan sudah lapar. Apalagi anak-anak SMP sudah pandai untuk membuat kata-kata. Gimana nanti saya belajar Bu? Saya keadaan lapar kan, seperti itu ya. Nah, berarti ini harus ini kerjasama dengan orang tua. Komponen yang keenam, partisipasi orang tua. Orang tua kita hadirkan bersama-sama membuat gerakan namanya potluck. Potluck itu adalah paguyuban orang tua kelas untuk anak cerdas berkarakter. Kemudian orang tua kita ajak bicara keadaan di kelas anak kita itu bagaimana, rata-rata bagaimana. Nah, misalkan rata-rata anak di kelas 3A itu setiap paginya dia nongkrong sarapan bersama. Gimana nih Bu solusinya? Nah, orang tua kita libatkan membuat program. Oh, berarti programnya setiap pagi anak dibekali bersama, kemudian ada berapa menit gitu ya, 15 menit untuk sarapan bersama. Kemudian baru kepada pembelajaran. Nah, ini bisa menjadi satu solusi. Yang kedua, terlambat karena memang orang tuanya masaknya misalkan terlalu siang gitu ya. Kemudian anak menunggu sarapan pagi misalkan. Nah, yang berikutnya ditanyakan ke orang tua apakah benar atau tidak hal itu terjadi. Jadi harus ada konfirmasi kepada orang tua apa yang menjadi alasan anak. Bukannya kita tidak percaya anak, tetapi karena SRA itu ada 3 pilar yang harus selalu terlibat, yaitu orang tua, guru, dan anak. Di situ kita libatkan orang tua. Bu, apakah benar anaknya hari ini menunggu sarapan? Kalau tidak, berarti sudah ada catatan kecil bahwa anak ini untuk melindungi dirinya, dia membuat alibi pernyataan. Berikutnya, ternyata benar selama berkali-kali ini anak ini berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Yang kemudian kita cari adalah akar permasalahannya. Kenapa anak ini suka berbohong terkait dengan pagi? Dia selalu terlambat dengan alasan menunggu sarapan. Apakah di rumah pola asuhnya dia selalu dimarahi? Karena anak yang selalu dimarahi menjelang pagi, menjelang tidur, bangun pagi, dia akan lebih banyak berimajinasi terkait dengan keselamatan dirinya. Apakah seperti itu? Kalau iya, berarti akar permasalahannya yang perlu kemudian kita terapi adalah orang tuanya, bukan anaknya. Karena anak di sini adalah peniru ulung, anak adalah ibaratnya otaknya adalah spons,
bisa menyerap segala apapun, berarti yang kita terapi adalah orang tua. Ada beberapa materi di disiplin positif terkait dengan anak SMP ke bawah, jadi 15 tahun ke bawah. Jika kasusnya terlambat, yang mendapatkan komitmen, yang mendapatkan konsekuensi itu adalah orang tua. Wajib itu, bukan anak. Karena keterlambatan itu adalah proses mulai dari rumah ke sekolah. Sehingga perlu adanya sewaktu-waktu orang tua itu diundang untuk parenting pola asuh. Kemudian ini partisipasi SMA yang ke-6 ya, diundang untuk bagaimana memahami ciri dan karakter anak sendiri-sendiri, karena sebenarnya anak itu berbeda, baik dalam satu rumah, satu keluarga, 4 bersaudara itu pun juga sudah berbeda-beda terkait dengan penangkapan bahasa dan lain-lain, sehingga orang tua bisa memahami satu persatu, bisa memahami anak dalam sisi tumbuh kembangnya, sehingga pada proses komunikasi, proses pemahaman kewajiban berangkat ke sekolah, proses pemahaman sarapannya harus jam sekian. Seperti mungkin anak saya yang nomor 3. Anak saya nomor 3 itu apa-apanya lama sekali. Mandinya lama, sarapannya, makannya lama. Tetapi kan kemudian ini bisa kemudian kita belajar pada anak saya yang nomor 3 ini, kenapa dia seperti itu. Oh, ternyata tumbuh kembangnya memang ada satu yang terlambat di dalam prosesnya, sehingga kemudian motorik halusnya tidak tuntas, sehingga kemudian tingkat kefokusan dan pemahamannya masih kurang. Sehingga kita sebagai orang dewasa harus selalu sering mengingatkan, Mbak, waktunya tinggal 5 menit loh, tinggal 3 menit loh, tinggal 1 menit loh. Nah, seperti itu. Jadi itulah peran serta orang tua di dalam mendisiplinkan anak di saat pagi menjelang ke sekolah. Jadi masukan dari Mbak Masuki, satu, buatlah program parenting. Kemudian yang kedua, membuat program potluck paguyuban orang tua kelas untuk anak cerdas berkarakter, karena mencerdaskan anak, membuat karakter anak baik itu bukan hanya tugas guru. Sekolah itu hanya bengkel kedua. Bengkel yang utama dan pertama itu bahkan ada di orang tua. Jadi bagaimana kasus keterlambatan, kasus perilaku yang tidak baik itu tidak bisa diselesaikan di sekolah saja. Tetapi yang utama adalah diselesaikan dengan pihak orang yang berada di rumah. Terus bagaimana kemudian kalau keluarganya, Bu, ini Bu, keluarganya kerja di kota lain, dia tinggal dengan neneknya, dia tinggal dengan tantenya, dia tinggal dengan pembantunya, berarti ada hal yang terjadi di sini, anak sebagai korban. Anak sebagai korban bukan kemudian hanya sebagai korban pelecehan seksual, anak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi korban yang sangat mendasar juga adalah korban di mana anak tinggal bukan dengan orang tua, itu sudah merupakan korban. Ada di klaster 5, pada saat kita bicara konvensi hak anak, ada di klaster 5, anak sebagai korban di sini yang pertama meninggal salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya, yang kedua anak ditinggal bekerja salah satu orang tuanya, yang ketiga anak ditinggal bekerja kedua orang tuanya dan tinggal dengan nenek atau pengasuh, yang keempat anak ditaruh di panti asuhan, itu adalah korban juga. Yang kelima adalah anak dalam lingkungan keluarga marginal, itu adalah korban juga. Hal-hal yang menjadi hal 5 korban ini, pihak sekolah dalam hal ini guru, bukan kemudian kalau ada anak jatuh harus diinjak, tetapi kalau ada anak jatuh sebagai korban itu harus ditolong. Ditolongnya bagaimana? Berarti anak ini perlu kemudian mendapatkan kasih sayang pada dari kita semuanya dan teman-temannya. Begitu ya? Iya. Makasih Bu ilmunya. Sama-sama Ibu. Baik, demikian tadi pertanyaan kedua dari Bu Nurul Hidayati dan telah dijawab dengan jawaban insya Allah sudah cukup memuaskan dan banyak solusi kita dapatkan. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan lainnya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi? Mari. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bapak dan Ibu.
Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Bu, bagaimana solusinya silakan, atau Pak. caranya ya mengatasi anak atau siswa yang sering tidak mengumpulkan tugas. Padahal beberapa kali sudah diingatkan, bahkan sudah dimintain surat pernyataan ke orang tuanya bahwa anak tersebut tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Solusinya gimana biar anak menjadi rajin itu? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Semoga jadi bahan kita semuanya ya. Mohon izin langsung saya jawab ya Pak Mas Dugi ya. Silakan Ibu, silakan Ibu. Ya, ini saya agak mulai bergeser ke jauh gitu terkait dengan anak yang tidak sering tidak mengerjakan tugas. Sehingga kita perlu ya Bapak Ibu semuanya membuat komitmen tadi ya, karena sekolah ramah anak memang identik dengan membuat komitmen. Jadi kalau selama ini kita sebagai seorang guru hanya kemudian mohon maaf misalkan habis ngajar diberi tugas, mohon tugasnya besok dikumpulkan ya, misalkan gitu. Mohon besok tugasnya dikerjakan ya, misalkan seperti itu ya bahasanya. Kita bergeser sedikit bahwa sebelum kita memasuki beberapa hal terkait akan pemberian tugas, kita ajak ngobrol dulu ke anak. Ini nanti sepertinya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semuanya. Kira-kira dengan tugas Bapak ini kita bagaimana? Sebaiknya kita bagaimana sih menjadi anak yang baik? Mengerjakan, Mbak, misalkan seperti itu. Ya, berarti kita harus mengerjakan ya semuanya. Siap untuk mengerjakan tugas dari Bapak semuanya? Siap berkomitmen terkait dengan pemberian tugas Bapak nanti? Bahasa ini yang kemudian perlu kita berikan kepada anak-anak. Nah, siapa kita berkomitmen? Bagaimana kalau misalkan ternyata besok pada jam Bapak itu ada yang tidak mengerjakan tugas? Diminta mereka untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Mengerjakan 2 kali kita tulis misalkan. Itu memang membutuhkan waktu 15 menit, 10 sampai 15 menit waktu kita habis, pembelajaran kita habis. Tetapi untuk kemudian menjadikan anak itu sadar atas kesalahan itu lebih utama daripada kita mengajar anak dengan KD yang tuntas semuanya tetapi pribadi dan perilakunya tidak sesuai dengan harapan kita menjadi anak yang baik. Hilang 10 menit bagi saya sebagai seorang pengajar dan kepala sekolah dulu menerapkan hal ini, itu sesuatu yang saya dapat luar biasa di saat sekarang anak-anak yang saya ajar sudah kuliah, sudah jadi ini, ternyata hal itu bahkan dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, kemudian pada saat kemudian sudah menjadi kesepakatan bersama, komitmen bersama, kalau ada yang tidak mengerjakan tugas harus bagaimana? Ya, berarti misalkan mengerjakan 2 kali, mengerjakan di luar, misalkan seperti itu ya, didenda. Kalau misalkan 3 hal ini disampaikan kepada anak-anak, disampaikan anak-anak ke kita perlu pahami bahwa tidak boleh merendahkan harkat dan martabat anak. Itu tadi ya, harus sesuai dengan pemahaman anak. Artinya dari 3 pilihan anak yang disampaikan itu mana yang kemudian itu bertujuan untuk kepentingan terbaik anak. Contoh, mengerjakan 2 kali. Apakah itu untuk kepentingan terbaik anak atau tidak? Apa sih tujuan kita memberikan tugas itu? Yang kedua, berinfak. Tadi sudah di awal sudah saya sampaikan. Itu tidak sesuai dengan konsep di sekolah ramah anak. Berarti tidak boleh. Yang ketiga, mengerjakan di waktu Bapak mengajar. Berarti hak untuk mendapatkan pengajaran bagi anak itu juga tidak terima oleh anak. Berarti tidak sesuai dengan konsep sekolah ramah anak. Berarti dipilih mana yang sangat mendekati. Kalau kemudian dipilih mengerjakan 2 kali, berarti yang harus kita pikirkan adalah apakah dengan mengerjakan 2 kali tugas itu kemudian bisa menjadikan anak lebih paham, menjadikan anak lebih sadar. Ini harus menjadi karena budaya dan karakternya di setiap daerah berbeda, yang lebih paham adalah Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah komitmen, setelah konsekuensi kita berikan bersama-sama, ternyata memang hari itu anak tidak mengerjakan tugas lagi. Biarpun sudah kita kasih kesepakatan, kita berkomitmen, anak tidak mengerjakan.
seperti itu lagi tidak mengerjakan. Akar permasalahannya kemudian harus kita cari. Apakah anak ini paham atas pernyataan yang disampaikan oleh orang lain kepada dirinya? Anak ADHD itu anak secara fisik utuh itu tidak kelihatan bahwa dia anak yang berkebutuhan khusus. Anak ADHD secara fisik itu tidak menunjukkan kegagalan apapun di dalam dirinya. Tetapi di saat kemudian ada titik ketidakfokusan yang selalu terulang, diajak bicara dia banyak diem, diminta mengerjakan tugas tidak mengerjakan, itu adalah salah satu cirinya. Sehingga akar permasalahannya adalah bisa kita berikan solusi kerjasama dengan puskesmas, dengan puspaga yang ada di DPDP 23A, terkait dengan mengasesmen, benar enggak anak ini ternyata tingkat fokusnya mengalami banyak kegagalan. Jadi kenapa tadi pihak sekolah harus ada MOU dengan puskesmas, arahnya nanti ke situ. Jadi tidak mengeluarkan biaya lagi, tidak kemudian tetapi bisa memberikan solusi-solusi terkait dengan apa yang kita hadapi di sekolah. Karena catatan kita ternyata sering sekali anak ini tidak mengerjakan tugas, sudah kita bicara, sudah kita ajak ngobrol dengan orang tuanya, oh ternyata anak ini ada kendala di motorik halus dan sensor integrasinya. Berarti penuntasannya bukan kepada kita memarahi, bukan memberikan hukuman, tetapi bahkan karena anak ini adalah korban ketidaktuntasan tumbuh kembangnya, berarti orang tua yang kita berikan amanah untuk kemudian mengasesmen putranya ke puskesmas atau ke puspaga miliknya P3A di setiap kota itu ada dan punya psikolog. Nah kemudian itu diminta lagi kepada kita. Oh ternyata memang anak ini nilai fokusnya kurang. Oh anak ini ternyata slow learner. Kalau dia ajak ngobrol terkait dengan langsung persoalan dia tidak akan bisa memahami. Nah inilah yang kemudian harus kita cari akar permasalahannya. Seperti di awal saya sampaikan tidak ada anak gagal, tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Setiap anak punya keistimewaan tertentu. Nah, di sini kalau kemudian anak selalu dianggap salah karena perilakunya, kita cari bersama-sama di mana letak kegagalan dan kesalahannya. Boleh jadi karena sekolah kami sekolah inklusif, tahu persis bagaimana kemudian ternyata anak yang sering tidak mengerjakan tugas itu ternyata bukan karena dia malas, tetapi karena memang dia tidak paham atas perintah. Dia tidak bisa memahami instruksi sehingga dia akan mengalami suatu kesakitan di dalam otaknya di saat dia berpikir. Akhirnya dia mengambil langkah, ya saya diam aja, dimarahi ya dia diam aja, dihukum dia ya diam aja, karena memang dia merasa bahwa kenyamanan saya adalah diam. Karena di saat kemudian dia berpikir, itu ibarat otaknya diberi beban 1 drum air, itu rasa sakitnya luar biasa untuk anak-anak yang seperti ini. Makanya kalau dihukum itu sebenarnya sudah ada anak jatuh, bahkan kita sebagai orang dewasa itu menginjak-injak, saya bilang seperti itu. Karena anak-anak yang seperti ini itu sebenarnya dia korban. Seperti itu ya Pak, kita cari akar permasalahannya. Bisa jadi nanti dibantu oleh Pak Mas Duki untuk kemudian kerjasama dengan para psikolog mengasesmen anak-anak kita sehingga kita ketahui oh ternyata anak ini slow learner. Anak slow learner tidak bisa kita paksakan. Nggak bisa sama sekali kita paksakan dia harus mampu, sehingga kemudian kita harus memberikan tingkat pemahaman materi yang semampu dia. Tuntasnya bagaimana ya? Tuntasnya menurut dia itu dinamakan tuntas. Kemudian di sekolah ramah anak karena tidak boleh anak tidak puas, tidak boleh anak dikeluarkan, tidak boleh anak dikembalikan kepada orang tua. Ini poin-poin penting sehingga kita sebagai satuan pendidikan harus benar-benar menghargai itu ya, menghargai hak anak, hak hidup, hak berkembang, hak perlindungan. Ini tuh Pak. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Sama-sama Bapak. Dan ada lagi? Halo?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Mau Silakan. tanya, Bu? Iya, silakan Bu. Iya. Bu, apa? Ini untuk syarat dan tandanya sekolah itu memang sudah sekolah ramah anak. Tadi sepintas saya dengar, misalnya kita harus Harus apa Bu? Bisa diulangi Bu? syarat dan Putus-putus tadi. sekolah kita Syarat itu dan sudah ya. Tadi misalnya ada MOU dengan Polsek atau Puskesmas kan Iya. sekolah misalnya bangku yang harus tumpul atau yang harus dipisahkan gitu, atau mungkin ada syarat yang lain, misalnya guru-gurunya atau tenaga pendidiknya itu sudah punya sertifikat untuk mengikuti diklat khusus program ini, atau misalnya yang tandanya itu bagaimana kalau misalnya orang atau masyarakat luar itu mengetahui bahwa sekolah kita itu sudah sekolah ramah anak. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Tadi sudah saya sampaikan ada tahapannya, tahapan mau dulu. Yang mau tadi adalah deklarasi bersama-sama, deklarasi itu mengundang camat, lurah, polsek, puskesmas yang akan kita ajak MOU. Kemudian ada papan SRA, papan tulisan, bukan papan sekolah. Kalau papan sekolah ada NIS, ada alamat. Kalau papan SRA itu hanya menyatakan SMP Negeri 2 Prajengan Bondowoso menuju sekolah ramah anak. Nah, itu harus terpampang di depan yang bisa dibaca oleh masyarakat sekitar. Nah, kemudian ada deklarasi, ada papan, ada SK Tim. Kalau belum ada SK Tim, segera bikin SK Tim. Contoh-contohnya sudah ada di panduan, di pedoman. Sudah kami kirim ke Pak Mas Duki. Di sana sudah ada SK Timnya, mungkin Pak Mas Duki sudah membuat juga. Nah, dari SK Tim dari SK Tim ini kalau memang dari pemerintah Pemda Bondowoso belum mengapresiasi, berkirim surat juga ke DP3A-nya. Kalau di Bondowoso namanya apa saya kurang tahu, DP5A ke Dinas Sosial P3A atau apa yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berkirim surat menyatakan bahwa sekolah kami sudah pasang papan, di foto papannya, sekolah kami sudah punya SK Tim, di foto, kegiatan hari ini sebagai dokumentasi bisa difoto, saya selaku fasilitator nasional sekolah ramah anak, SK saya sudah ada di Bu Gubernur, sudah ada juga di Bu Menteri, jadi bisa langsung dicari nama saya Bekti Prasyani ternyata sebagai Fasmas nasional gitu. Itu bisa kemudian kita jadikan sebagai dasar kita minta SK dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Bondowoso. Kemudian tadi di komponen saya sebutkan setelah tahapan 1 itu dilalui semuanya, guru dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terlatih ke HA, Konvensi Hak Anak. Minimal 2 orang dulu, minimal. Yang kemarin Pak Mas Duki sudah melakukan, berarti baru Pak Mas Duki yang mempunyai sertifikat pelatihan KHA. Nah, bisa nanti Pak Mas Duki menggandeng dari beberapa sekolah tingkat SMP melalui MKKS, misalkan ya, seperti kemarin dilakukan oleh salah satu teman kita yang ada di Nganjuk, 150 guru SD, kemudian itu kita latih KHA bareng-bareng di virtual seperti ini, melalui daring seperti ini, kerjasama dengan aspirasi, semuanya juga akan mendapatkan sertifikat, namanya sertifikat pelatihan SRA dan KHA. Itu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah terlatih konvensi hak anak. Nah, karena itu berbiaya, Bapak Ibu semuanya menghadirkan BLT, kemudian kita dengan Zoom yang berjumlah besar dan berbayar semuanya, makanya kami biasanya mengadvokasi teman-teman yuk gandengan yuk dengan sekolah-sekolah lain, karena bisa sampai 100 orang, gandengan dengan sekolah-sekolah lain, biayanya monggo dipatung bareng-bareng, biar tidak berat, karena nanti nilai sertifikatnya juga 32 jam. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan untuk peningkatan poin. Ada 1 poin yang bertanda tangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Jadi langsung dari kementerian.
sudah mendapatkan SK pelatihan KHA, sudah kemudian mendapatkan ilmunya secara langsung dari beliaunya, Bu Asisten Deputi, kemudian bisa bergandengan tangan dengan teman-teman yang lain karena biayanya bisa lebih ringan, terus kemudian mendapatkan sertifikat yang nilainya 32 jam, yang mana bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Begitu Bu. Selain sarana prasarana dan lainnya, lebih kepada hijrah hati sebenarnya. Kalau masih terjadi kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan fisik maupun verbal, masih ada anak yang merasa tidak nyaman di sekolah, masih ada tadi ya harapan yang barisan itu tidak tercapai, berarti belum SRA. Tetapi SRA bukan berarti zero kasus. Di setiap tempat itu tidak ada yang namanya zero kasus. Namanya kita proses, berarti ayo kita dari mau dulu, kemudian dari mau ayo kita perbaiki sampai pada tahapan mampunya. Nah, untuk ini monggo saya dari Bu Bondowoso ini sudah saya kenal Pak Masuki. Silakan Pak Masuki menggerakkan teman-temannya di Bondowoso karena menunggu sampai COVID ini selesai bukan berarti kita harus lockdown semuanya. Proses belajar harus terus. Pada saat nanti anak-anak masuk, wajah kita sudah baru, hati kita sudah baru, kepentingan terbaik untuk anak-anak kita karena kita tahu bahwa anak-anak itu adalah tiket kita menuju ke surga. Kalau saya anaknya 4, tiket saya hanya 4 untuk menuju ke surga. Bapak Ibu semuanya mungkin dari siswa-siswinya ada ratusan, insya Allah Bapak Ibu semuanya punya ratusan tiket untuk menuju ke surga. Amin. Ini tuh ya Bu ya. Iya, iya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Silakan kalau ada lagi Bu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Waktunya masih ada. Waktunya masih ada sebentar. Iya, tinggal 3 menit Bu Bekti. Mohon langsung closing statement aja mungkin Bu. Gitu ya. Baik. Ya. Bapak Poin-poin Ibu penting semuanya. kesimpulan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama, bertemu bersama di sini dalam pemahaman terkait dengan sekolah ramah anak. Yang pertama harus kita lakukan adalah hijrah hati dulu, menganggap bahwa semua anak hebat, tidak ada anak nakal dan tidak ada anak bodoh karena produk Allah tidak ada yang gagal. Yang kedua, kita pahami bersama bahwa setiap anak mempunyai tumbuh kembang yang berbeda. Marilah kita layani anak-anak kita sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kemudian aktifkan terkait dengan komunikasi kita dengan orang tua sebagai 3 pilar utama di sekolah ramah anak, yaitu orang tua, guru, dan anak. Sebagai tahapan di satuan pendidikan, pada tahapan mau, tadi sudah saya sampaikan bahwa tahapan mau adanya sosialisasi, komitmen, ini ada pembentukannya ya. Kemudian ada koordinator-koordinator, kemudian ada SK. Kalau itu button up berarti ada dari distrik, tetapi kalau ini button down dimulai dari Bapak Ibu semuanya segera buat SK tim. SK tim dijadikan surat pengajuan kita kepada dinas terkait. Kemudian membuat papan nama, harus itu membuat papan nama. Kemudian segeralah merencanakan rencana aksi program tahunan, potensi apa yang ada di dalam satuan pendidikan kita. Kalau satuan pendidikan kita sudah mempunyai program Adiwiyata, maka melewati program Adiwiyata inilah kemudian kita masuk program sekolah ramah anak. Karena sebenarnya SRA adalah rumah besar yang di dalamnya ada sekolah sehat, sekolah Adiwiyata, sekolah karakter, sekolah budaya, dan sekolah aman bencana, semuanya ada di sana. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk membuat sekolah ramah anak kita menjadi baik dan bisa kita rasakan secara bersama-sama, kita penuhi 4 konsep itu tadi, orang tua, orang dewasa sebagai pendidik, dan juga sahabat, dan orang tua di sekolah, kemudian orang dewasa menjadi contoh teladan, pelibatan anak dalam hal empati, kemudian pelibatan orang tua dalam
hal ini nanti akan segera mohon dibentuk potluck paguyuban orang tua kelas untuk anak cerdas berkarakter. Laksanakan 5 prinsip yang ada di SRA dan kita cermati, kita pahami bersama dengan 6 komponennya. Salah satu komponen yang sangat penting adalah tidak ada hukuman dan sanksi. Kalau saat ini masih ada peraturan yang bernaung dari Dinas Pendidikan yang ada terakhir kali 200 poin anak dikembalikan di orang tua, mari kita ubah dan ada contohnya di pedoman yang saya buat pada saat kemarin, tahun kemarin 2019, dibuat seperti itu pedoman peraturan yang ada di sekolah kita karena itu menjadi dasar bagaimana kita menghargai hak-hak anak. Yel sekolah ramah anak adalah anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Harapannya dari 3 pilar ini semuanya tidak ada yang dirugikan sama sekali, semuanya berbicara terkait dengan kepentingan terbaik anak. Ada 4 hak anak yang perlu kita pahami, yaitu hak anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Mungkin itu Pak Mas, Pak Terima kasih Mas Bu Diki Bekti. terkait dengan poin-poinnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, seminar virtual ini sudah dapat kita laksanakan dan insya Allah akan segera kita akhiri. Jadi untuk disampaikan bahwasannya SK tim internal di Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Rajegan ini telah saya siapkan. Nanti tinggal saya rilis saja kepada Bapak Ibu melalui grup dan seterusnya, dan kita akan sampaikan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan di Bondowoso dan juga kepada Dinas Perlindungan Anak yang ada di Bondowoso nanti, dan akan segera kita tidak lanjuti Bu Bekti. Jadi saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Fasnas, Ibu Bekti Prastiani, yang telah banyak sekali memberikan pelajaran penting dan benar-benar baru, insya Allah bermanfaat bagi kita semua untuk mengembangkan SMP Negeri 2 Parajekan ini benar-benar menjadi sekolah yang ramah anak. Kita akan terus melangkah ke sana, Bapak Ibu. Terima kasih kepada rekan saya Bu Yulia sebagai host hari ini yang mengatur segala sesuatunya, dan sepertinya beliau sudah leaving. Terima kasih kepada semuanya, Tretan GTK Esplanda yang telah hadir. Mudah-mudahan bersama ridho Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di acara gelombang yang berbeda Bu Bekti insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bekti. Jazakumullah. Terima kasih Bapak, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat melanjutkan Bu Bekti di tempat yang berbeda, di ruang yang berbeda. Di tempat yang berbeda, ya. Iya Pak, terima kasih banyak. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat. Insyaallah. Amin, amin. Terima kasih.